Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raffi Dermawan dari kelas 85. Akan menjelaskan tentang struktur jaringan akar dan jaringan daun dan jaringan batang. Akar merupakan organ tumbuhan yang umumnya berada di bawah permukaan tanah. Tidak memiliki buku-buku tumbuh ke pusat bumi atau menuju air. Warna tidak hijau, keputih-putihan atau kekuning-kuningan, dan memiliki bentuk meruncing. Coba perhatikan, terdapat dua jenis sistem perakaran pada tumbuhan, yaitu serabut dan tunggang. Tumbuhan monokotil seperti padi, jagung, dan rumput memiliki sistem perakaran serabut. Sebaliknya, pada tumbuhan dikotil seperti kacang tanah dan mangga memiliki sistem perakaran tunggang. Akan memiliki fungsi untuk menambatkan tumbuh-tumbuhan pada tanah dan medium tumbuhnya, menyerap air dan mineral dalam tanah atau pada medium tumbuhnya. Pada beberapa tumbuhan, akar mengalami modifikasi sehingga dapat memiliki fungsi untuk menyimpan cadangan makanan, misalnya pada singkong dan bengkuang, serta berfungsi juga untuk menyerap oksigen atau untuk bernapas, misalnya pada tumbuhan bakau. Pada wortel dan lobak, akar tunggang juga berfungsi menyimpan cadangan makanan yang akan digunakan tumbuhan selama perbungaan dan pembentukan buah. Oleh karena itu, wortel dan lobak akan dipanen sebelum pembungaan. Dan sekarang, coba carilah akar-akar lain yang mengalami modifikasi sebagaimana terdapat pada fitur. Struktur dan fungsi batang. Pada umumnya, yang kamu lihat memiliki batang yang berdiri tegak di atas tanah serta mendukung cabang, daun, dan bunga. Batang umumnya berbentuk panjang bulat seperti silinder, memiliki ruas-ruas internodus yang masing-masing dibatasi oleh buku-buku atau nodus. Pada nodus inilah tempatnya melekatnya daun dan tunas. Batang memiliki banyak fungsi, antara lain menyokong bagian-bagian tumbuhan yang berada di tanah, dan sebagai jalan pengangkutan air dan mineral dari akar menuju daun, dan jalan pengangkutan dari daun ke seluruh tubuh tumbuhan. Apa yang kamu amati dari batang tumbuhan monokotil dan tumbuhan dikotil? Pada beberapa tumbuhan, batang dapat mengalami modifikasi dan berfungsi sebagai tempat menyimpan cadangan makanan, misalnya pada tumbuhan tebu dan kentang dan rimbang kunyit. Sebagai bukti bahwa rimbang kunyit dan umbi kentang adalah batang. 3. Struktur dan fungsi daun. Daun merupakan organ tumbuhan yang menempel pada batang. Biasanya berbentuk tipis, lebar, dan banyak mengandung zat warna hijau yang dinamakan klorofil. Daun memiliki beberapa fungsi, antara lain sebagai alat untuk mengambil gas karbon dioksida atau CO2 yang digunakan sebagai sumber bahan baku dalam fotosintesis, mengatur penguapan air, transpirasi, dan pernapasan, respirasi tumbuhan. Pada bagian sebelumnya, kamu telah mempelajari bahwa perakaran dan batang antara tumbuhan monokotil dan dikotil berbeda. Demikian pula dengan daun. Setiap tumbuhan memiliki bentuk, ukuran, dan warna daun yang berbeda untuk mencairkan tumbuhan tersebut. Apakah struktur luas daun monokotil dengan daun dikotil berbeda? Apa perbedaan struktur luar daun monokotil dan daun dikotil? Peraturan daun merupakan ciri untuk mengetahui suatu tumbuhan termasuk monokotil maupun dikotil. Daun monokotil memiliki peraturan daun yang sejajar, sedangkan tumbuhan dikotil memiliki peraturan daun. Pada proses fotosintesis, dibutuhkan cahaya sebagai sumber energi. Energi tersebut ditangkap oleh zat hijau daun dan yang disebut klorofil, gas karbon dioksida atau CO2, dan air H2O digunakan sebagai bahan baku untuk menghasilkan glukosa C6H12 atau O6 dan oksigen O2. Perhatikan rekreasi berikut. Oke, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.